semuanya, perkenalkan nama saya Maria Senar Kasih dari kelas 11E. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia berperan dalam menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi seksual. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang berbeda pada pria dan wanita, tetapi keduanya bekerja sama untuk mencapai pembuahan dan kehamilan. Nah, yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan dan menyalurkan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu organ eksternal atau luar. Yang pertama penis adalah organ yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina saat hubungan seksual dan sebagai saluran keluarnya urin. Yang kedua yaitu skrotum adalah kantung yang melindungi testis dan menjaga suhu optimal untuk produksi sperma, biasanya sedikit lebih dingin dari suhu tubuh. Yang kedua yaitu organ internal atau dalam. Yang pertama, testis. Testis adalah organ utama yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis adalah saluran tempat sperma matang dan disimpan sebelum dikeluarkan. Yang ketiga yaitu vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra, kemudian membawa sperma saat ejakulasi. Yang keempat yaitu kelenjar vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang mengandung nutrisi untuk sperma. Yang kelima yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan semen yang membantu pergerakan sperma. Yang keenam yaitu kelenjar bulbotralis atau chopper, menghasilkan cairan yang melumasi uretra sebelum ejakulasi. Yang ketujuh yaitu uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin, tetapi tidak bersamaan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis dan berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu spermatogenium atau sel induk sperma membelah menjadi spermatosit primer. Yang kedua yaitu spermatosit primer mengalami meiosis dan menghasilkan spermatid. Yang ketiga, spermatid berkembang menjadi sperma yang matang dengan ekor untuk bergerak. Sperma yang sudah matang disimpan di epididymis sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Yang kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur, menjadi tempat pembuahan, serta mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Nah, berikut organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, organ eksternal atau luar. Yang pertama, vulva. Bagian luar yang melindungi organ internal terdiri dari labia mayora dan labia minora. Yang kedua yaitu klitoris, organ kecil yang sangat sensitif dan berperan dalam rangsangan seksual. Yang kedua yaitu organ internal atau dalam. Yang pertama, ovarium atau indung telur, menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua yaitu tuba fallopi, saluran tempat bertemunya sperma dan ovum saat terjadinya pembuahan. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat yaitu cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kelima yaitu vagina, saluran elastis tempat masuknya sperma dan jalur lahir bagi bayi saat persalinan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium dan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ooginium berkembang menjadi oosit primer sebelum lahir. Yang kedua yaitu oosit primer mengalami meiosis tetapi berhenti hingga pubertas. Yang ketiga yaitu setiap bulan satu oosit akan matang menjadi ovum yang siap dibuahi. Jika ovum tidak dibuahi, tubuh akan melepaskannya bersama dengan lapisan dinding rahim dalam bentuk menstruasi. Yang ketiga yaitu proses reproduksi manusia. Yang pertama, siklus menstruasi. Siklus menstruasi rata-rata berlangsung 28 hari dan terdiri dari yang pertama, fase menstruasi,
hari 1-5, di mana lapisan dinding rahim luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua yaitu fase folikular, hari 6-14, di mana ovarium mulai mempersiapkan sel telur baru dan dinding rahim mulai menebal. Yang ketiga, fase ovulasi, hari 14-15, di mana sel terus dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi. Yang keempat yaitu fase luteal, hari ke-16 sampai ke-28, di mana jika sel telur dibuahi, kehamilan terjadi, jika tidak, lapisan rahim akan luruh kembali. Selanjutnya yaitu pembuahan dan kehamilan. Yang pertama, fertilisasi. Sperma bertemu dengan ovum di tuba falopi membentuk zigot. Yang kedua yaitu implantasi. Zigot berkembang menjadi embrio dan menempel di dinding rahim. Yang ketiga, kehamilan. Janin tumbuh di dalam rahim selama sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Yang keempat yaitu persalinan. Bayi lahir melalui vagina atau persalinan normal atau operasi sesar. Yang keempat yaitu hormon yang berperan dalam reproduksi. Nah, hormon yang berperan dalam reproduksi pria yang pertama yaitu testosteron, mengontrol perkembangan organ reproduksi, produksi sperma, dan ciri-ciri seksual sekunder seperti suara berat dan pertumbuhan rambut. Yang kedua yaitu hormon reproduksi wanita. Yang pertama estrogen, mengatur perkembangan organ reproduksi dan siklus menstruasi. Yang kedua yaitu progesteron, menjaga kehamilan dan membantu penebalan dinding rahim. Yang ketiga yaitu FSH, merangsang pematangan sel telur. Yang keempat yaitu LH, memicu ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, kesimpulannya, sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ kompleks yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, testis memproduksi sperma, sedangkan pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur. Pembuahan terjadi di tuba falopi melalui zigot berkembang di rahim hingga akhirnya lahir sebagai bayi. Proses ini dikendalikan oleh hormon yang mengatur sistem reproduksi dan perkembangan seksual. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.